Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Pasti deh, ada nih dari kalian yang belum tahu, aku upload video setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi jangan lupa nonton ya teman-teman. Hari ini aku mau membahas beberapa restoran yang unik banget yang ada di seluruh dunia. Setiap restoran pasti punya konsep yang berbeda-beda ya. Tapi beberapa restoran yang aku mau bahas hari ini itu benar-benar unik, beda daripada yang lain deh pokoknya. Mulai dari restoran yang punya 1000 jenis sereal dan juga restoran yang berada di atas ketinggian 50 meter. Wah, penasaran gak sih apa aja konsepnya? Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama adalah Serial Killer Cafe London. Serial Killer Cafe terletak di Brickland, London, dan ini adalah kafe pertama bertema sereal yang ada di Inggris. Kafe ini dibangun tahun 2014 oleh Gary dan Alan Carey. Interior kafenya bergaya retro, musik yang diputar di dalamnya juga musik-musik tahun 80 sampai 90-an. Di kafe ini ada susunan banyak banget kotak sereal yang udah nggak ada isinya, ada botol susu yang antik juga. Pokoknya segala macam aksesoris yang berbau sereal. Ada 100 jenis merek sereal yang berbeda-beda dijual di sana. Ada 12 pilihan susu dan 20 pilihan topping. Jadi beneran banyak banget ya teman-teman. Di sana juga nggak cuma jual sereal aja, ada makanan lain juga seperti kopi, roti, dan pop tart. Mereka juga nyediain koktail yang unik banget, yaitu kombinasi antara sereal dan susu. Di cafe ini juga menyediakan beberapa menu andalan lain. Salah satu menu andalan di cafe ini adalah the peanut butter jelly time. Jadi itu paduan ya antara sereal coklat yang bulat-bulat gitu, selai coklat Cheerios, coklat M&M, susu strawberry, mini marshmallow, dan susu coklat. Wow, kira-kira ditumpuk kayak gitu gimana rasanya ya teman-teman ya. Harga serealnya juga bervariasi tergantung ukurannya, ada yang small, medium, dan large. Untuk kalian pecinta sereal, aduh, harus banget deh, wajib banget kayaknya datang ke cafe ini. Tapi jauh juga sih ya, di London teman-teman. Ya kali aja suatu saat punya kesempatan datang ke sana ya. Selanjutnya adalah Modern Toilet Restaurant. Modern Toilet Restaurant dibuka pada tahun 2004 di Jalan Shineng, Taipei, Taiwan. Modern Toilet ini pastinya punya konsep yang unik banget sesuai dengan namanya. Konsepnya itu berbau toilet. Mulai dari tempat duduknya itu pakai kloset duduk, dan pernak-pernik yang biasa ada di toilet juga ada di restoran ini. Dan semua menu yang kalian pesan itu nggak disediain di dalam mangkok seperti biasanya gitu ya teman-teman, tapi disediakan di dalam miniatur kloset. Miniatur kloset ditaruh di atas meja. Nah, di dalam miniatur klosetnya itu ada makanan yang kalian pesen. Aduh, unik sih ya. Unik-unik gimana gitu ya. Nah, ini nih yang paling unik. Menu yang paling terkenal dari restoran ini adalah es krimnya. Dan es krimnya itu ada rasa coklat, ada rasa vanila. Tapi yang bikin unik itu bentuk es krimnya teman-teman. Karena bentuk es krimnya itu dibikin mirip dengan bentuk pup alias Maksud aku apa kemakan gitu ya? Aduh, nggak tahu sih. Tapi tenang, bukan cuma itu aja kok menunya teman-teman. Buat kalian yang nggak bisa kemakan itu ya, ada banyak menu pilihan lainnya, olahan keju, olahan pasta, dan berbagai macam dessert alias makanan penutup. Tapi sebenarnya kalau datang ke restoran ini, yang diincar tuh bukan cuma menu makanannya ya, tapi juga konsep unik restorannya gitu loh. Pengen orang-orang datang nih ke sini pengen ngerasain gimana rasanya makan dari kloset, gimana rasanya makan es krim berbentuk pup gitu ya. Ya mungkin itu memang keunikannya teman-teman. Harga menu di restoran ini juga bervariasi dan termasuk terjangkau, dimulai dari Rp42.000. Karena konsepnya yang unik, pastinya banyak yang penasaran, banyak yang datang. Sekarang Modern Toilet Restaurant sudah punya 16 cabang di seluruh Taiwan. Wow, keren ya, kreatif banget sih memang. Untuk kalian yang mau coba tapi kayaknya kejauhan ya kalau harus datang ke Taiwan, gak usah khawatir karena ternyata di Indonesia udah ada juga kafe atau restoran yang mirip konsepnya seperti ini, yaitu Cafe Jamban. Adanya tuh di Semarang. Konsepnya sama banget sama restoran yang di Taiwan tadi, tapi sepertinya yang di Semarang ini lebih ekstrim teman-teman. Karena wadah untuk naruh makanannya itu bukannya kloset duduk lagi, tapi kloset jongkok. Jadi itu benar-benar kloset jongkok yang biasa dipakai untuk
pup gitu ya, tapi mungkin itu baru, belum pernah dipakai lah pastinya. Nah, di dalamnya itu bakal ditaruh air. Misalkan pesan bakso, ya udah ada kuah baksonya, ada bakso-baksonya, dan kayaknya bakso-baksonya itu kan warnanya juga rada gelap, jadi dibikin lebih mirip sama pup gitu ya. Dan kuahnya itu kan ada seledrinya. Aduh, gimana ya? Menurutku ini lebih ekstrim aja teman-teman. Sumpah ya, aku pengen tahu banget deh kalau misalkan kesana nyobain apa kemakan gitu ya, karena kan depannya bener-bener toilet jongkok gitu. Nggak ngerti deh. Tapi seru juga kayaknya kalau didatengin bareng teman-teman. Janjian gitu, yuk nongkrong yuk di mana, di toilet ya kan? Pas banget kan? Selanjutnya adalah New Lucky Restaurant India. Restoran ini berada di kota Ahmedabad, India, dibangun sejak tahun 1950. New Lucky Restaurant ini anti mainstream banget dan rada horor gitu sih konsepnya teman-teman. Jadi restorannya itu dibangun di atas lahan pemakaman. Di dalam restorannya itu ada beberapa kuburan dan kuburannya itu ada di antara meja makan para pengunjung. Dan kuburannya itu cuma dibatasi dengan pagar kecil aja, ditutup pakai kain ataupun pakai kayu berwarna hijau. Restoran ini punya semboyan, yaitu menghormati mereka yang sudah meninggal seperti menghormati mereka yang masih hidup. Jadi intinya harus saling menghormati lah ya. Jadi sejarahnya tuh seperti ini teman-teman. Ada seorang pria bernama Kutinair, dia mau beli lahan di kawasan itu, tapi di dalam lahannya masih ada beberapa kuburan tua. Dan dia merasa itu bukan masalah, tetaplah dia beli lahannya. Dia mau mendirikan sebuah restoran di situ, tapi dia nggak merubah bentuk kuburannya, dia nggak pindahin kuburannya sama sekali, udah dibiarkan aja, malah dirawat sama dia. Karena dia yakin kuburan-kuburannya itu nggak akan mengganggu bisnisnya, tapi malah akan membawa keberuntungan buat dia. Dan memang ya, karena keunikan New Lucky Restaurant ini, sampai sekarang restoran ini menjadi restoran favorit untuk tempat nongkrong, tempat makan bagi para pemuda dan pemudi di sana, juga bagi orang tua, pokoknya segala macam kalangan sih sebenarnya. Kuburan di dalam restoran ini total ada 12, dan para pegawai kalau pagi-pagi sebelum buka restoran, mereka selalu menyempatkan diri untuk menghias kuburan itu dengan bunga yang segar dan wangi, juga mengelap batu nisannya. Selanjutnya nggak kalah unik adalah Dinner in the Sky. Dinner in the Sky ini didirikan oleh David Gisels pada tahun 2004. Dinner in the Sky sudah diadakan lebih dari 1000 kali di 45 negara berbeda di dunia. Aku yakin banyak juga dari kalian yang sudah pernah mendengar atau melihat konsep dari restoran satu ini ya teman-teman. Jadi konsepnya itu di bagian tengah ada 5 orang petugas termasuk chef dan pelayan, dan mereka akan memberikan pelayanan pada 22 orang yang bisa ikut makan. Jadi ada 22 kursi mengelilingi mereka. Awalnya mereka itu ada di darat, ada di bawah. Kalau mereka semua sudah siap pakai seat beltnya segala macam, mereka semua itu bakalan dinaikin ke atas sampai setinggi 50 meter. Dan di ketinggian 50 meter itulah mereka akan mulai makan, entah dinner, entah lunch. Walaupun namanya Dinner in the Sky, tapi nggak selalu malam hari acara ini diadakan. Kadang suka siang, kadang suka pagi juga, kadang suka sore. Dan mereka akan makan di atas itu selama 40-60 menit. Biasanya sambil makan juga ada hiburan lain teman-teman, kayak ada yang main piano, ada yang main alat musik gitu loh di bagian tengahnya juga. Berapa harga yang kalian harus bayar untuk ikut Dinner in the Sky ini? Per orangnya itu sekitar 5 juta rupiah. Kalau untuk termasuk koktail itu tambah lagi sekitar 3 juta rupiah. Memang mahal ya teman-teman, tapi aku rasa sebanding lah dengan pengalaman unik dan luar biasa yang bakal kalian rasain. Jadi buat kalian yang penasaran bisa. Dan aku juga sempat lihat ya, kayak di Malaysia juga udah ada. Entah di Indonesia tuh udah ada apa belum sih? Terakhir aku dengar tahun 2018 ya, kabarnya katanya mau dibangun juga Dinner in the Sky di Indonesia. Tapi nggak tahu apakah sudah dibangun atau belum. Mungkin kalian ada yang tahu ya, di Indonesia sudah ada atau belum Dinner in the Sky ini? Boleh komen di kolom komentar. Yang terakhir dan pasti yang
yang gak kalah indah dan unik adalah Ita Undersea Restaurant Maldives. Ita Undersea Restaurant berada di Conrad Tringale Maldives Resort, dibangun pada tahun 2005. Kalian tahu sendiri ya, Maldives itu bener-bener indah banget teman-teman. Siapa sih yang gak pengen kesana kan? Pulaunya bagus, pantainya bagus, pasir putih. Wah, luar biasa banget deh kalau punya kesempatan kesana ya. Restoran ini berada di Maldives aja udah indah banget ya teman-teman. Apalagi restoran ini punya satu yang unik, yaitu dia berada di lorong kayak lorong SeaWorld gitu, ada kacanya, dan kacanya itu memperlihatkan laut lepas ke kita. Ada ikan-ikan yang lagi berenang, dan restoran itu ada di lorong-lorongnya itu loh. Jadi kita makan sambil ngeliatin ada ikan-ikan berenang. Wah, luar biasa banget pasti ya. Menu yang disajikan di restoran ini perpaduan antara menu barat dan Asia, dan cuma ada 14 meja aja di restoran ini. Jadi untuk kalian yang mau makan di sini ya harus reservasi dulu jauh-jauh hari, karena pastinya banyak banget tuh yang ngantri pengen makan di sana. Untuk harga makanannya sendiri, seperti yang mungkin sudah kalian tahu ya, Maldives itu terkenal dengan makanannya yang mahal-mahal, apalagi di restoran seindah ini ya teman-teman. Jadi menu makanan di sana yang paling murahnya itu sekitar 1,4 juta rupiah. Nah, menurut kalian sepadan gak sih bayar harga segitu dengan pengalaman yang bakal dirasain? Menurut aku sih kalau misalkan memang ada uangnya sepadan sih ya, karena kan memang kita nggak perlu basah-basahan untuk lihat bawah laut, nggak perlu menyelam, kita tinggal datang ke restoran itu. Pemandangannya pasti indah banget lah, apalagi kalau misalkan dinner romantis di sana gitu ya. Wow, kayaknya ini wajib banget loh buat kalian yang lagi liburan ke Maldives. Ini wajib banget nih kayaknya rasain gimana pengalaman makan di restoran ini. Nah, itu dia tadi beberapa restoran yang memiliki konsep unik banget yang ada di seluruh dunia. Kira-kira kalau kalian punya kesempatan pengen datengin restoran yang mana nih teman-teman? Apakah yang ada kuburannya, yang bisa makan es krim rada-rada uniknya itu, atau makan malam di restoran yang indah banget di Maldives? Kalau aku sih pilih yang ketiga kayaknya ya, romantis dinner di bawah laut gitu ya, ngelihat ikan-ikan pada berenang. Wow, luar biasa banget itu. Tapi pastinya juga butuh perjuangan ya, mungkin nabung dulu ya biar cukup uangnya, terus langsung cus deh ke sana. Aku doain semua kalian juga punya kesempatan untuk datang ke tempat-tempat itu, tempat-tempat yang kalian pengenin. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya pendapat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga. Bye-bye.